wanita Bali berhak atas warisan orang tuanya. Iya. Dan itu menimbulkan banyak interaksi di media sosial. Saya ucapkan terima kasih juga karena dari komentar-komentar tersebut bisa ditemukan berbagai permasalahan yang ternyata ada di masyarakat. Meskipun dalam kenyataannya kapasitas saya sebagai mahasiswa juga ikut melihat perkembangan bagaimana implementasi hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, dengan adanya komentar-komentar ini mempermudah saya untuk melihat gambaran bagaimana pemahaman kita semua mengenai keberadaan hukum adat Bali seperti itu. Netizen galak-galak saja. Om Swastiastu, selamat tahun Gema Bali. Nah, kali ini berjumpa lagi nih dengan aku. Oke, jadi sebelumnya kita telah membuat konten gitu ya tentang sistem hukum waris di Bali tentunya. Dan konten tersebut itu mendapatkan tanggapan yang begitu luar biasa dari netizen-netizen pengguna sosial media, terutamanya Instagram, di media sosialnya Gema Bali. Nah, hari ini kita juga sudah mendatangkan narasumber tersebut agar kita bisa tanggapi bersama apa yang menjadi tanggapan-tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan dari netizen semuanya. Oke, langsung saja inilah dia kita podcast bersama dengan Bli Sukmayasa. Om Swastiastu Bli Sukma. Swastiastu Alif. Iya. Apa kabar nih Bli? Baik dan sedikit deg-degan. Deg-degan ya. Karena membaca komentar-komentar dari netizen berkaitan dengan potongan video yang menampilkan materi tentang pewarisan menurut hukum adat Bali yang narasinya adalah wanita Bali berhak atas warisan orang tuanya. Iya. Dan itu menimbulkan banyak interaksi di media sosial. Betul, jadi kita juga sudah melihat gitu ya, Bli Sukma juga sangat aktif gitu merespon berbagai pertanyaan pernyataan juga dari netizen-netizen di akun sosial medianya Gema Bali. Nah, Bli Sukma, sebelum kita menanggapi dari komentar-komentar netizen itu, kita akan bertanya dulu nih, kita tanya-tanya dulu sesungguhnya apa sih yang menjadi tujuan Bli Sukma mempelajari dan menggeluti hukum adat Bali ini? Sebetulnya sederhana. Yang pertama, setelah ditelusuri ternyata belum ada sekelas orang yang menyampaikan berkaitan dengan hukum adat Bali yang berlaku di Bali tentunya dalam media-media yang baik itu Instagram ataupun aplikasi-aplikasi lain. Nah, dari sana muncul keinginan. Nah, kebetulan juga suka, kemudian berkecimpung di dunia itu dari tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian didukung juga oleh beberapa literatur, kemudian pendalaman-pendalaman mengenai hukum adat Bali di berbagai bidang, baik itu pendidikan, di ranah kampus, dan lain sebagainya, itu membuat inisiatif itu muncul, sehingga kemudian membuatlah konten-konten untuk dibagikan intisari-intisari berkaitan dengan hukum adat Bali yang berlaku, seperti itu. Oke, jadi semetan sesungguhnya Bli Sukma ini memang sudah lama menggeluti bidang hukum adat Bali ya. Beliau juga belajar secara akademik dan juga aktif gitu di berbagai organisasi yang memang berkecimpung di hukum adat Bali dan hukum Hindunya juga gitu ya beliau. Nah, jadi banyak juga
saya juga baca gitu di komen-komen Instagram, wah anak baru kemarin, wah generasi muda gitu. Iya. Sebenarnya kalau dibilang baru kemarin ya bukan baru kemarin ya, karena Beli Sukma kan sudah belajar, literaturnya pun sesungguhnya ada. Cuman karena mungkin keterbatasan waktu juga kita kemarin, jadi tidak bisa menampilkan literatur yang memang kita gunakan waktu itu. Iya. Dan saya menyampaikannya itu bukan dalam artian sebagai penemu. Nah, sedangkan kalau ditelusuri seperti yang saya sampaikan barusan, saya menyampaikan atas apa yang diketahui. Saya mengutip beberapa referensi, baik itu buku, aturan perundang-undangan, kemudian ada juga hasil putusan-putusan dari baik itu MPLA dulu, kemudian MUDP, putusan-putusannya, kemudian yang sekarang disebut putusan MDA, seperti itu. Nah, putusan-putusan tersebutlah yang dapat dijadikan referensi pada saat ini berkaitan dengan untuk menemukan bagaimana hukum adat Bali itu sendiri. Ya, selain memang literatur, baik itu buku dan lain sebagainya yang ditulis oleh para ahli. Oke, selain juga Beli Sukma mempelajari, sesungguhnya Beli Sukma juga sudah aktif ya membuat konten-konten tentang hukum adat Bali gitu. Jadi sesungguhnya kalau boleh ditanya nih, tujuan awal Beli Sukma membuat konten itu untuk apa sih? Iya, seperti biasanya sebagai anak muda yang suka bermain media sosial, ya muncul pemikiran apa yang sepatutnya bisa dibagikan. Ya, untung-untung bisa bermanfaat seperti itu. Nah, konten yang pertama kali saya berikan itu tentang perkawinan. Nah, dari konten tersebut ternyata muncul banyak interaksi, kemudian pertanyaan-pertanyaan, dan pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan menerus sampai pada saat ini, seperti itu. Kemudian dari sana saya melihat bahwa pemahaman mengenai hukum adat Bali ini sudah sepatutnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan akademis saja, tetapi PR besar bagi baik pemerintah dan kalangan akademis untuk bisa menyampaikan berkaitan dengan hukum adat Bali ini kepada masyarakat dengan cara-cara yang istilahnya mudah dimengerti dan mudah diakses oleh masyarakat. Karena ada juga yang kadang kawan atau teman, kerabat yang menanyakan soal hukum adat Bali itu sebetulnya seperti apa, sedangkan di negara ini kan berlaku hukum nasional. Nah, untuk menyampaikan itu dan untuk mudah dipahami oleh masyarakat, ya mohon maaf, masyarakat yang kalangan menengah kan itu menimbulkan kesulitan untuk memberikan pemahaman. Sehingga bagaimana pemahaman tentang hukum adat Bali ini dikemas agar bisa masyarakat itu mudah memahami, kemudian mudah mengakses kemana dan di mana bisa ditemukan berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan itu. Nah, itulah sebabnya saya menyampaikan pemahaman mengenai hukum adat Bali ini dari melalui berbagai akun media sosial yang ada, seperti itu. Tujuannya yaitu pertama iseng, kemudian dari keisengan itu ternyata banyak masyarakat yang merasa terbantu, banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya masyarakat, tidak menutup kemungkinan juga permasalahan-permasalahan yang menyangkut hukum adat Bali yang masuk menjadi pertanyaan, dan pertanyaan tersebut saya jawab melalui konten-konten media sosial. Tentunya pertanyaan yang dijawab, pertanyaan yang dipilih, yang mana sepatutnya dijawab, dan yang mana sebetulnya ini pertanyaan apa pernyataan.
Kalau pernyataan kan ditanggapi, kalau pertanyaan ya dijawab seperti itu. Oke, jadi jika kita melihat ini ya perkembangan dunia gitu, apalagi sekarang memang yang lagi melejit kan perkembangan digital ya, media digital gitu. Terketuklah hatinya Beli Sukma nih sebagai generasi muda yang memang mengetahui dan membidangi hal tersebut, berniat untuk memberikan informasi dan pengetahuan agar mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat luar. Dan ya saya menyadari betul bahwa sebagai anak muda tentu banyak hal yang harus dipelajari dan banyak hal juga yang harus digali lebih dalam. Nah, maka dari itu kepada para teman-teman yang sebaya ataupun yang senior, mohon untuk dipahami bahwa yang menyampaikan ini adalah anak muda yang masih belajar, berproses gitu masih berproses, sehingga kalau memang ada yang kesalahan, bantu diluruskan. Kalau memang ada satu hal yang keliru yang saya sampaikan, dibantu untuk dijelaskan bagaimana sebetulnya seperti itu. Tentunya penyampaian atau tanggapan itu disertakan dengan referensi, karena kan saya juga perlu belajar, dan untuk mengkonfirmasi itu apa yang disampaikan itu saya perlu referensi juga dan membandingkan dengan referensi yang saya punya. Seperti itu. Betul ya. Jadi ketika baru anak muda bersuara gitu ya, jangan selalu dianggap sebelah mata lah ya, jangan selalu dianggap remeh. Tapi kita di sini belajar dan berproses. Alangkah baiknya boleh diberikan saran dan masukan yang bersifat membangun. Karena tujuan kita bersama juga ada di sini adalah untuk melestarikan adat dan budaya Bali, terkhususnya hukum adat Bali, belinya ya. Betul. Nah, jadi konten yang kemarin sangat ramai tanggapannya dari masyarakat itu terkait dengan pewarisan, Bli. Jadi mungkin di masyarakat banyak kasus mungkin yang terjadi, sehingga ada juga pro, ada yang juga kontra terhadap statement-statement dalam podcast kita kemarin. Iya, betul. Nah, bagaimana kalau sekarang kita tanggapi komentar-komentar netizen dulu, Bli? Ya, coba. Dan bukan hanya di komentar, banyak juga yang pesan yang masuk melalui DM, kemudian di aplikasi-aplikasi lain juga yang memiliki persoalan atau pertanyaan berkaitan dengan hukum waris. Karena kan alangkah baiknya diakses ya, ditonton video secara utuhnya seperti itu. Oke, jadi sebelum ditanggapi gitu ya, sebelum berkomentar, alangkah lebih baiknya kita juga selalu menonton video fullnya gitu ya, jangan setengah-setengah, takutnya kan nanti terjadi komunikasi salah paham, salah persepsi. Iya, salah persepsi takutnya, padahal maksudnya baik tapi ternyata tanggapannya yang berbeda. Oke, Bli, jadi ini sudah ada beberapa pernyataan dan juga pertanyaan gitu ya, Bli ya. Nih, yang pertama, ini juga kebetulan ada salah satu dari netizen itu di Instagram. Beliau menyampaikan terkait dengan hasil dari Pesamuan Agung 3 MUDP Bali nomor 1 Cap garing PSM 3 MDP Bali 10 garing 2010 tertanggal 15 Oktober 2010. Ini menanggapi tentang pewarisan itu tadi. Intinya, wanita Bali menerima setengah dari warisan Puruse setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Mohon dikoreksi jika salah, matur suksemo. Betul, itu putusan MUDP yang berkaitan dengan hak waris di wanita Bali, perempuan wanita Bali. Ya. Nah, dalam sistem putusan itu menyebutkan, dari sanalah muncul istilah Ategan Asuhun itu. Oh iya. Bagi yang berstatus Puruse atau lebihnya laki-laki ya, itu berhak memperoleh warisan Ategan. Sedangkan pihak wanita memperoleh warisan itu Asuhun. Seperti itu. Sana lahirnya. Nah, kemudian putusan MDP itu
untuk saat ini sudah diperbarui melalui putusan MDA nomor 4 tentang hasil-hasil pesamuan MDA Bali berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Seperti itu. Oke, jadi terima kasih Bapak sudah membantu gitu ya. Putusan yang terbaru ya. Iya, disampaikan literaturnya dengan jelas. Itu juga salah satu kita juga jadinya bisa belajar. Kemudian ada juga nih, ini sepertinya pertanyaan. Kalau warisan sama saya kira tidak. Kalau misalnya dibagi rata sama anak cewek yang keluar menikah, bagaimana dengan segala hal yang ditinggal di rumah bajang, berupa pura keluarga, iuran, adat istiadat? Karena yang cewek mendapatkan warisan, apakah ikut nanti semua ini? Maksudnya mungkin kalau misalkan anak cewek menikah nih, berhak nggak, sudah menikah keluar, berhak nggak mendapat warisan? Kemudian kalau misalkan dapat, nanti bagaimana? Apakah ikut serta dalam istilahnya ngayah di pura keluarga, mengikuti aturan adat, dan mengikuti adat istiadat yang berlaku? Ini sebenarnya sih sudah jelas ya di podcast. Di podcast sebelumnya. Iya, sudah jelas. Mungkin dibantu remind aja sih, Bli. Oke. Perlu ditelusuri berkaitan dengan asal-usul warisan orang tua. Atau istilah lebih sederhananya, klasifikasikan dulu sumber warisan itu. Yang pertama, apakah warisan itu turunan dari leluhur atau hasil dari kerja kedua orang tua. Nah, hasil kerja yang dari orang tua inilah yang berhak untuk diberikan kepada wanita atau yang berstatus perdana ya, untuk diberikan sebagai harta tatadan, diberikan bekal dia menikah. Nah, besarannya tidak boleh lebih besar dari pihak yang berstatus puruse di rumahnya atau anak laki-lakinya. Itu sebetulnya perlu diklasifikasikan sumber harta warisannya terlebih dahulu. Kalau harta warisan leluhur ya memang sudah pasti tidak bisa diberikan kepada yang berstatus perdana, artinya dia tuh menikah keluar, nggak boleh dia diberikan harta warisan berdasarkan dari leluhur, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya itu sudah sangat jelas ya ketika menikah gitu, seorang perempuan menikah keluar ya sudah pasti tidak bisa diberikan harta warisan yang dari leluhur itu. Tapi ketika kita ngomongin harta orang tua atau harta guna kaya orang tua ya sah-sah saja diberikan ya. Tergantung hartanya itu ada atau enggaknya, ya kan? Kembali lagi betul. Ada tidak. Betul, kalau memang dari keluarga yang berada dan punya banyak ya pasti tidak mungkin masalah. Iya, tidak akan menjadi masalah. Tapi yang ketika tidak ada ya tidak bisa dituntut juga kan ya. Betul. Ya, biar nggak salah paham ini ya sama Tan Gema Bali semuanya. Nah, ini ada lagi nih Bli. Ini pernyataan sih sepertinya. Perempuan tidak mau menerima warisan di rumah tempat kelahiran karena kewajibannya bisa double nantinya. Warisan itu tanggung jawab. Ya guys ya, YGY gitu. Ya guys ya gitu. Jangan dilihat sebagai hak. Kalau dapat warisan dari leluhur, otomatis harus tanggung jawab ke leluhur, ke depannya seumur hidup. Kalau dapat warisan dari orang tua, otomatis harus bertanggung jawab atas orang tua hingga akhir hayat. Semua itu sudah diatur oleh para leluhur pendahulu. Jangan tiba-tiba merasa harus dibagi, harus adil. Toh saat menikah, perempuan justru memilih kan mau warisan yang model bagaimana. Kalau laki-laki ya nggak bisa pilih, suka nggak suka, itu yang nggak ada sejak lahir. Nah gimana tuh Beli tanggapannya? Iya sama saja sebetulnya. Kalau ini kan lebih ke tanggung jawab sebenarnya ya, yang dibahas ya. Baik laki-laki ataupun wanita, warisan itu perlu dipandang sebagai kewajiban atau sesana. Nah, dalam hal pewarisan, baik laki-laki dan perempuan yang menikah atau bahasa lebih umumnya adalah
melangsungkan perkawinan itu memiliki kewajiban tanggung jawab kepada orang tua dan leluhur, baik wanita yang sudah kawin keluar ataupun laki-laki yang memang betul-betul melangsungkan tanggung jawab di rumahnya, melangsungkan perkawinan biasa. Nah, swadharma atau tanggung jawab baik oleh wanita yang menikah keluar, tanggung jawabnya itu ringan. Nah, dapat dikatakan tanggung jawabnya itu setengah dari laki-laki, seperti itu. Nah, dalam hal wanita yang menolak untuk diberikan warisan oleh orang tuanya itu sah-sah saja. Namun, perlu digarisbawahi bahwa bila memang ada objeknya, wanita itu memiliki hak. Akan tetapi jangan menuntut. Jangan meminta lebih. Seperti itu. Betul. Ini juga nyambung nih. Ini juga ada pernyataan nih. Katanya kalau dari sudut pandang beliau, ini biasanya ya anak perempuan kan nikah keluar. Gitu. Maka agar tidak hilang tanah leluhur di kampungnya, diwajibkan pewaris adalah anak laki-laki. Terkecuali si perempuan mencari sentane agar diam di rumah dan merawat apa yang diwariskan, itu sepertinya nih. Jadi mungkin ini yang saya tangkap maksudnya ketika satu keluarga itu tidak mempunyai anak laki-laki, ya memang wajar sih ya terjadinya perkawinan nyentane itu beli agar istilahnya garis keturunannya itu tidak putung ya, dan juga ada yang melestarikan hak dan kewajiban sebagaimana misalkan adat istiadat, kemudian berkaitan dengan leluhur, pura, merajan, sanggah dan sebagainya. Dalam hukum adat Bali, pewarisan itu ada asas yang namanya asas keberlanjutan. Nah, yang berperan di sini adalah asas itu. Nah, dalam hal pewarisan, warisan dari leluhur itu wajib untuk dilanjutkan tanggung jawabnya. Sehingga dalam kondisi keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki, memiliki tidak wajib, tapi kalau memang ingin melanjutkan keturunan, maka yang anak perempuan ini melangsungkan perkawinan nyentane atau setidaknya melangsungkan perkawinan pada gelahang. Sehingga status wanita ini menjadi purusa. Nah, oleh karena statusnya sebagai purusa, maka hak dan kewajibannya yang diemban adalah hak dan kewajiban status sebagai purusa, yang dimana dia berkewajiban untuk melangsungkan tanggung jawab dan dia berhak atas segala bentuk warisan yang ada di rumahnya. Baik itu warisan dalam bentuk harta pusaka, warisan yang material dan imaterial, seperti itu. Betul seperti apa yang disampaikan. Betul berarti ya. Jadi sebenarnya teman-teman Gema Bali, Semeton Gema Bali semua sebenarnya sudah memahami, cuman hanya saja memang ada beberapa yang pro dan juga kontra gitu ya. Ini juga ada nih lagi beli terkait dengan banyak ya menikah dengan soroh lain. Nah, nyerot mungkin maksudnya ya. Dewa Ayu nikah dengan Jabe atau gimana gitu ya. Bagaimana dengan warisan ayah-ayahan di Merajan Paibon, Merajan Gede, Merajan Kawitan? Jangan bilang berhak kalau dia menikah dengan soroh lain. Apa bisa dia ngayah? Nah, gimana tuh Bli? Dalam hukum adat Bali sebetulnya tentang perkawinan antar kasta itu sebetulnya, mohon maaf nih, kalau ini disampaikan sebetulnya pasti menuai pro kontra lagi pro nih. Kontra. Nah, berdasarkan mohon maaf saya lupa ya putusannya itu tahun berapa, yang kurang lebih menyampaikan bahwa perkawinan beda kasta atau istilah lebih dikenal dengan asu pundung dan alangkahi karanghulu itu sudah dihapuskan. Nah, perkawinan asu pundung sebagaimana dimaksud adalah
perkawinan yang dilangsungkan oleh wanita yang berketurunan Brahmana melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang dari keturunan Waisya, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, yang kedua, perkawinan Alangkahi Karahulu adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh wanita keturunan Ksatria, Waisya, yang dikawini atau melangsungkan perkawinan dengan kasta yang di bawahnya. Lebih ditekankan lagi, perkawinan antara wanita ksatria dan wanita dari keturunan Waisya melangsungkan perkawinan dengan kasta yang di bawahnya, itu disebut dengan perkawinan Alangkahi Karahulu. Nah, keadaan perkawinan model seperti ini sudah tamat riwayat berdasarkan putusan dari, mohon maaf sekali, bisa ditelusuri sebetulnya, saya lupa tahunnya. Paswara tahun berapa itu, mohon maaf saya lupa, tentang penghapusan bentuk perkawinan itu. Sebenarnya sama saja ya. Ya boleh-boleh saja ya. Perempuan Bali misalnya yang berkasta Brahmana gitu menikah nyerot, ya tidak ada masalah sebenarnya ya kalau secara hukum adat Bali ya. Istilah nyerot itu berkembang di masyarakat yang berasal dari istilahnya dari keturunan Brahmana, Ksatria, Waisya yang menikah ke kasta yang di bawahnya. Itulah dari sanalah muncul istilah nyerot itu sebenarnya. Oke. Itu sebenarnya. Dan masih eksis ya sampai hari ini gitu ya. Ya, memang masyarakat tuh masih menganggap bahwa perkawinan itu adalah perkawinan terlarang. Kalau zaman dulu berdasarkan literatur yang saya baca dituliskan di sana, kalau nggak salah dalam bukunya Prof. India, menyampaikan bahwa perkawinan model ini merupakan perkawinan yang terlarang. Kalau zaman dahulu, hukuman bagi orang atau masyarakat yang melangsungkan perkawinan ini bisa dihukum, mohon maaf, hukuman mati pada zaman itu dengan cara ditenggelamkan di laut, ditusuk pakai pedang, pakai keris, dan model-model hukuman lainnya yang memang mengisyaratkan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan yang terlarang. Nah, perlu disampaikan, perlu ditekankan kembali bahwa bentuk perkawinan ini sudah puput. Sudah dihapuskan ya, sudah tidak relevan ya apabila misalkan contoh deh hukuman-hukuman seperti terdahulu diterapkan zaman sekarang itu sudah pelanggaran HAM. Betul. Ya Kak ya. Tapi dalam hal ini saya tidak menggiring bagi pemuda yang sebaya dengan saya untuk bisa melangsungkan perkawinan antar kasta ini. Nah, perlu dirundingkan di rumahnya, baik dengan aji, dengan biang, dan dengan sanak keluarga yang lain. Perlu adanya pemahaman yang sama berkaitan dengan kasta atau soroh atau istilahnya itu wangsa ya kalau di istilah-istilah yang lain seperti itu. Terkadang kan di masyarakat itu berkembang opininya begini. Jika ada perempuan Bali gitu ya yang memiliki kasta dan menikah nyerot, menikah ke Jabe gitulah istilahnya, pasti dikasihani. Kasihan nyerot. Tapi ketika sebaliknya perempuan Jabe menikah dengan pria yang berkasta itu pasti dianggap sesuatu yang wow gitu ya. Kenapa itu kira-kira bisa seperti itu ya? Iya, karena istilahnya gini ya, kalau pada zaman dahulu, kembali lagi saya menekankan bahwa ini adalah literatur yang saya baca. Kalau zaman dahulu, gelar kebangsawanan itu diberikan oleh Raja Bali kepada mereka yang menggeluti bidang-bidang tertentu, seperti Brahmana menggeluti dalam bidang pendidikan, keagamaan, seperti itu.
bagi yang menggeluti bidang eh, apa namanya pemerintahan, diklasifikasikan dalam bentuk keturunan atau mohon maaf dalam bentuk kasta-kasta ini dan seterusnya. Nah, tidak menutup kemungkinan pada zaman dahulu seseorang itu bisa naik kasta dia yang melalui mekanisme-mekanisme tertentu pada zaman kerajaan yang disebut dengan wisuda. Kalau zaman sekarang kan wisuda itu mendapat gelar di dalam sebuah pendidikan. Nah, ternyata setelah dibaca bahwa wisuda itu pada zaman dahulu adalah peningkatan gelar bagi masyarakat yang menggeluti bidang tertentu. Nah, sehingga dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan tadi, bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dengan triwangsa ini, Brahmana, Ksatria dan Waisya ini, gelar wanita ini akan diangkat. Kalau nggak salah dalam masyarakat berkembang, bagi wanita yang Sudra menikah dengan atau melangsungkan perkawinan dengan pria Triwangsa ini, terutamanya dalam Brahmana, dia bisa bergelar jero. Iya, betul ya. Dan istilah-istilah yang lain. Dan itu tidak menjadi permasalahan, tergantung pada kula drestanya masing-masing. Betul sih. Hukum keluarganya masing-masing itu kula dresta. Betul, jadi sesungguhnya itu kan balik lagi ya ke desa Kalupatra juga, sebagaimana yang misalkan memang berlaku di tempat di situ ya mengikutinya seperti itu. Contoh deh ketika misalkan perempuan menikah gitu, dia dari daerah A menikah ke B, ya pasti dia harus mengikuti adat dan tradisi di tempat yang baru yang ada di sana. Betul sih. Ini juga ada lagi nih menarik. Teorinya demikian. Prakteknya belum tentu katanya. Banyak sekali ke-trigger kas reaksi pemuja patriarki. Saya nggak kurang seret kalau disebutnya patriarki ya. Karena ya memang kesannya demikian. Tetapi apabila ditelusuri lebih mendalam, ini ada kaitan yang kuat dengan tanggung jawab. Bukan sekedar gagah-gagahan patriarki, tapi ya kembali lagi tekankan bahwa ini kental warisan ini berkaitan dengan tanggung jawab, sehingga perlu dilakukan pemahaman, ditelusuri lebih lanjut, sehingga menemukan jawaban bahwa kembali lagi konten yang bikin rame itu wanita Bali berhak atas warisan orang tua. Nah, setelah dilakukan penelusuran pasti bakalan bertemu jawaban bahwa di Bali, sistem kekerabatannya itu adalah sistem kekerabatan kapurusa. Di samping sistem kekerabatan yang sudah ada, yang berlaku secara nasional. Betul. Patriarki, matriarki, dan parental. Seperti itu. Ya, jadi itu sebenarnya ini aja ya, istilahnya perlu dikasih pemahaman aja sih. Matrilineal ya. Betul parental ya, betul. Jadi itu ya. Jadi mungkin sesungguhnya gitu ya, pria-pria Bali, laki-laki Bali pun juga sudah banyak yang istilahnya wawasan dan pikirannya terbuka, yang memang tidak terlalu mengikuti istilah-istilah patriarki tadi seperti komen-komen yang tadi itu. Iya. Karena juga seiring dengan perkembangan zaman ya, kita juga harus mengikuti, setidaknya kalau kita ingin tetap eksis dan tetap bisa mengikuti arus, setidaknya kita juga harus bisa berbenah. Iya. Dan berubah itu sesungguhnya juga tidak salah ya, iya. Asalkan juga kita tetap pada porsinya kita gitu. Kalau saya menyebutnya lebih kepada aturan itu berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Betul. Kalau ilmu pengetahuan itu stagnan, hukum bakalan seperti itu saja. Nah, karena makin hari makin berkembang ilmu pengetahuan itu, maka berkembang pula
atau bertambah luas juga berlakunya suatu hukum atau berkembang juga hukum itu sendiri seperti itu. Oke, ini terakhir nih Kak. Ini sepertinya dia bercerita, curhat. Oke, ini ada nih. Saya sudah menerima berbagai curhatan melalui DM. Oke, ini juga banyak yang curhat juga nih sepertinya ya. Maaf ikut komen katanya. Ini cerita temen saya sendiri. Benar-benar gak dapat warisan karena perempuan. Oke, cerita temennya ternyata. Saya kira dia curhat masalah pribadinya ya. Curhatin temennya. Yang saudara cowoknya semuanya dapat. Tapi ketika odalan, anak cewek paling banyak support dalam acara. Tapi dia tidak dapat apa, 1 rupiah pun dia tidak dapat. Padahal saat orang tuanya sakit dan yang merawat adalah anak cewek yang selalu jaga siang dan malam. Nah, gimana itu? Ya, itu sebetulnya persoalan yang memang terjadi di masyarakat ya. Yang mana itu tumbuh secara alami, bagaimana insting atau perasaan seorang wanita itu lebih peka terhadap keluarga, dan ini nggak bisa ditolerir atau di pernyataan ini disangkal karena itu memang alami. Nah, keadaan-keadaan seperti itu tidak terjadi hanya di keluarga yang bersangkutan, tetapi juga terjadi dalam daerah-daerah yang lain, tidak hanya satu. Ya, betul sih. Memang seperti itu adanya. Nah, perlulah dilakukan pemahaman berkaitan dengan hukum adat Bali mengenai dengan hak dan kewajiban ini, sehingga keadaan-keadaan yang seperti itu tidak terjadi atau tidak terulang di dalam generasi-generasi selanjutnya. Betul, apalagi berhubungan dengan orang tua itu sudah menjadi kewajiban kita ya, berbakti kepada orang tua kita. Ya, kita juga harus berbakti dengan tulus ikhlas ya. Ya susah juga ya kita menanggapi ini karena sangat itu kan personal. Cerita yang timbul yang diceritakan oleh berdasarkan cerita orang lain. Seperti itu. Betul. Perlu ditelusuri kebenarannya, dan ya itu memang harus dilakukan pemahaman agar kondisi-kondisi yang seperti itu tidak terjadi lagi di masyarakat. Betul, ya. Jadi sudah sangat banyak sekali ya kita menanggapi pertanyaan dan juga pernyataan yang masuk gitu di sosial medianya Gema Bali, terutama di Instagram. Oke Kak Sukma, kita langsung closing statement aja. Bagaimana nih kira-kira menurut Kak Sukma terkait dengan potongan podcast yang sangat viral ini? Bolehlah kasih closingnya, disimpulkan deh. Pertama, saya ucapkan terima kasih baik pada media Gema Bali karena pertama telah mengundang dan menarik dan dirasa menarik dari apa yang saya sampaikan dalam konten-konten, sehingga saya bisa duduk di sini ikut memberikan sumbangsi dalam bidang pengetahuan mengenai hukum adat Bali yang memang ya kalau secara nyata saya masih jauh dari yang diharapkan, tetapi saya mengupayakan yang terbaik yang untuk bisa disampaikan di sini. Nah, berkaitan dengan komentar-komentar dari netizen, saya ucapkan terima kasih juga karena dari komentar-komentar tersebut bisa ditemukan berbagai permasalahan yang ternyata ada di masyarakat. Meskipun dalam kenyataannya kapasitas saya sebagai mahasiswa juga ikut melihat perkembangan bagaimana implementasi hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, dengan adanya komentar-komentar ini menjadi mempermudah saya untuk melihat gambaran bagaimana pemahaman kita semua mengenai keberadaan hukum adat Bali seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga saya mohon maaf bahwa banyak sekali komentar yang memang tidak saya tanggapi karena saya di orang-orang netizen galak-galak saja. Banyak banget ya Kak ya, banyak. Sekian.
Iya, terima kasih. Jadi itu kesempatannya kita boleh mengkritik, kita boleh memberikan saran asal tetap dengan sopan dan santun. Karena kita di sini juga manusia biasa, kita juga punya perasaan ya kalau komentarnya terlalu sarkas atau gimana, ya takut juga kitanya. Ya kan Beli ya, Iya. betul ya. Ada juga yang komentar, bukan komentar kayaknya, kalau nggak salah dia DM, dia menyatakan saya itu merusak tatanan leluhur. Waduh. Ya perlu disampaikan bahwa ini saya berdasarkan penelusuran, pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus hingga pada saat ini. Dari hasil-hasil yang saya pelajari, seperti inilah yang saya sampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau memang mengetahui dan tahu literatur yang lebih boleh disampaikan ya, agar Boleh. kita bisa belajar bersama-sama gitu ya. Jangan mengjudge yang gimana-gimana gitu. Karena tidak banyak juga generasi muda Bali yang berani speak up terkait dengan hal-hal yang memang sensitif. Iya. Salah satunya terkait dengan pewarisan inilah, terkait dengan perempuan Bali, terkait dengan pewarisan, pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi tentunya kita bersama harus bisa mensupport generasi muda kita yang memang sudah mau belajar, berproses, dan juga membagikan pengetahuan yang beliau miliki gitu istilahnya ya. Kalaupun ada keliru ya wajar, namanya manusia. Mari kita perbaiki bareng-bareng. Oke, sekian saya Galit. Om Santi. Om Santi. Saya akan cari saudara.